Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Metodologi Studi Islam dari kelas 1 HTNB. Di sini, kami akan menjelaskan materi dengan tema Islamic Worldview. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Wardani dengan nomor induk mahasiswa 2017303059. Yang kedua, Angga Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 2017303072. Yang ketiga, Trias Adi Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 2017303086. Dan yang keempat, II dengan nomor induk mahasiswa 201303098. Pada materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian worldview. Pengertian worldview dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara harafiah dan Islam. Secara harafiah, worldview dalam kata lain yaitu Weltanschauung atau Weltanschauung bahasa Jerman yang berarti pandangan hidup. Worldview dalam Islam memiliki dimensi makna sepadang dengan al-mabda al-islami atau at-tasyawur al-islami atau ru'yatu i-islami atau bahkan nazarot al-islamiyah. Menurut Ninian Smart, worldview adalah kepercayaan, perasaan dengan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Sedangkan menurut Islam, Al-Maududi mendefinisikan Islam sebagai sebuah sistem pandangan hidup dimulai dari konsep keesaan Tuhan asy-syahadah yang berimplikasikan pada keseluruhan kegiatan kehidupan di dunia. Al-Maududi mendefinisikan yaitu Islam berawal dari syahadah, persaksian dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, selanjutnya diaplikasikan dalam totalitas kehidupan seperti berdagang, hubungan sosial, menuntut ilmu, mengerjakan rukun Islam, rukun iman, bekerja, menikah, dan lain-lain. Itu semua adalah aplikasi kehidupan beragam yang bermula dari satu konsep yaitu dah. Atif Al-Zain mendefinisikan pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah, artinya adalah kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang daripadanya lahir suatu sistem. Dua, proses lahirnya Islamic worldview. Kelahiran worldview bukan secara tiba-tiba, tetapi kelahiran melewati proses yang panjang melalui beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut diantaranya adalah aktivitas agama, budaya, kultur, tradisi, dan kepercayaan, dan lain-lain yang terlahir melalui aktivitas ilmiah, aktivitas agama, budaya, kultur, tradisi, kepercayaan. Maka lahirnya worldview natural dari aktivitas ilmiah. Inilah lahirnya pandangan hidup saintifik yang diklaim sebagai rujuk barat dalam pengembangannya menjadi kuis saintifis sebagai utama yang menjadi Islam. Setelah mengetahui proses tersebut wujud transparan, maka alangkah baiknya membandingkan proses yang lebih detail antara proses lainnya, wujud barat dan wujud Islam. Wujud Islam diawali dari turunnya wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat, kemudian wahyu tersebut disebarkan pada manusia. Berdasarkan wahyu tersebut, manusia membuat bangunan. Struktur keilmuan dilanjutkan struktur tersebut dan aktivitas ilmiah dan melahirkan ilmuwan memberikan mekanisme penyebaran ilmu dan ilmu yang masih umum.
ilmu tersebut kemudian menyatui menjadi worldview Islam. Worldview Barat berasal dari scientific yang bentuk suatu komunitas keilmuan, lalu terbangunlah tutur keilmuan, kemudian terbentuk mekanisme keilmuan. Dari mekanisme tersebut terhadap beberapa ilmu dasar kemudian diaplikasi agar lebih mudah. Cara seksama dari kedua proses di atas dapat dianalisis bahwa asal mula kedua proses di atas sudah berada secara asalnya, di mana worldview Barat berawal dari kombinasi ilmu, sementara worldview Islam atau persatuan, maka hasilnya pun akan berbeda. Saat mencolok dari kedua proses tersebut adalah worldview Barat bercorak saintifik yang bersifat empiris. Dari worldview Islam bersifat empiris dan metafis, karena worldview Islam mencakupi unsur kemudian dan kemanusiaan, sedangkan dalam worldview Barat banyak unsur kemanusiaan tambah ketuhanan. Ketiga adalah triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Kita masuk ke pengertian masing-masing, yaitu tentang Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama adalah Tuhan. Jadi, Tuhan itu berada di luar jangkauan pikiran dan akal. Seluruh alam semesta yang tak terhingga terbentang di hadapan mata kita. Tapi di balik itu semuanya, terdapat kekuatan maha gaib yang mendalangi semua permainan. Bahkan, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran agama, mereka tidak menyangkal bahwa kekuatan yang maha gaib itu memang ada. Tuhan itu juga tidak dibatasi oleh waktu. Ia luhur dan mandiri. Seluruh ciptaannya mentaati perintahnya. Namun, ia bukanlah pelakunya. Ia tak terbentuk. Ia maha ada dan memelihara segala sesuatu. Ia pencipta dan tak bergerak, maha kuasa, abadi, penebus dosa, dan tak terjangkaukan, dan juga tak terjangkaukan. Kemudian, yang kedua adalah manusia. Manusia itu adalah subjek pendidikan, sekaligus juga objek pendidikan. Manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subjek pendidikan yang berarti bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, yaitu pendidikan mereka berkewajiban secara moral atas perkembangan pribadi anak-anak mereka, yang notabene adalah generasi penerus mereka. Manusia dewasa yang berkebudayaan, terutama yang berprofesi keguruan, bertanggung jawab atas formal untuk melaksanakan misi pendidikan, sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki masyarakat bangsa itu. Jadi, manusia yang belum dewasa, yaitu dalam proses perkembangan kepribadiannya, baik pembudayaan maupun proses kematangan dan integritas, adalah objek pendidikan, yang artinya mereka adalah sasaran atau bahan yang dibina, meskipun kita sadari bahwa perkembangan kepribadian adalah self-development melalui self-activities. Jadi, sebagai subjek yang sadar mengembangkan diri sendiri. Yang ketiga adalah alam. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan untuk manusia melangsungkan proses pendidikan. Yang di dalam alam semesta ini, manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya. Karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya. Di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Ada 3 macam konsepsi tentang alam semesta atau identifikasi tentang alam semesta, yaitu 1. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seperti apa itu? Ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 2 hal, yaitu yang pertama adalah teori, yang kedua adalah eksperimen.
Kemudian yang kedua adalah filsafat, yaitu filsafat yang didasarkan pada prinsip yang jelas dan tidak dapat disangkal lagi oleh akal dan bersifat umum dan komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah agama, yaitu agama yang didasarkan pada pemikiran dan hujah. B. Relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Tuhan dan manusia. Relasi yang kompleks secara konseptual dapat dianalisis berdasarkan 4 bentuk utama relasi antara Tuhan dan manusia. Antara lain, pertama, relasi ontologis, yaitu antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud eksistensinya berdasarkan dari Tuhan, dengan kata lain hubungan pencipta dengan makhluk. 2. Relasi komunikatif, yaitu Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang sangat dekat satu sama lain dan melalui komunikasi timbal balik. Kemudian yang ketiga, relasi Tuhan hamba. Relasi ini melibatkan Tuhan sebagai di pihak Tuhan atau Rob, semua konsep yang berhubungan dengan keagungannya, sedangkan manusia sebagai hamba yang patuh. Keempat, relasi etik. Relasi ini didasarkan pada perbedaan dasar antara dua aspek yang berbeda yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, manusia dan alam. Hubungan manusia dengan alam mengandung beberapa aspek, antara lain manusia tidak lepas dari interaksinya bersama sesama manusia juga dengan hewan, tumbuhan, lingkungan atau alam. Pada kenyataannya, saat ini manusia sudah tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam dalam pengeksploitasiannya. Saat ini, manusia sudah dikuasai nafsu yaitu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga dapat memanfaatkan alam dan tak lagi memperdulikan dampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem alam itu sendiri di bumi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.